Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Wongso Dirjan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita hendak bersama-sama mengingat dan menghayati tradisi ritual kita tentang Sabtu Sunyi. Dan kita hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian dari perenungan Sabtu Sunyi ini. Karena itu mari kita bersama-sama sebelum mendengar uraian tentang apa itu Sabtu Sunyi dan segala pergumulannya serta pesan firman Tuhan terkait dengan Sabtu Sunyi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami hendak memohon pertolonganmu, jikalau pada saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan, mengingat dan menghayati tradisi ritual kami dalam merayakan Sabtu Sunyi. Biarlah apa yang kami renungkan termasuk firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami mengerti dan kami hayati. Sungguh-sungguh boleh kami rasakan dan menolong kami untuk mengubah sikap hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kematian dan keberadaannya di dalam kubur kami rayakan. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Wongso Dirjan. Sekalipun dalam masa pandemi ini, karena pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat, maka jemaat kita tidak merayakan atau mengadakan ibadah khusus untuk Sabtu Sunyi kali ini. Namun, karena kita tidak ingin kehilangan makna dan penghayatan kita akan Sabtu Sunyi tersebut, maka renungan atau refleksi ini dibuat. Renungan ini sendiri akan berusaha menjelaskan pemaknaan dan penghayatan kita akan kesunyian dan kesendirian dalam kematian, seperti yang dialami oleh Yesus Kristus saat berada di dalam kubur. Hal ini tentu saja akan menolong kita untuk semakin bisa menghayati kehidupan dan keselamatan yang telah kita terima sebagai anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang telah mati menggantikan kita. Selain itu, penghayatan ini akan menolong kita untuk siap dengan legowo menerima kematian yang akan kita alami kapanpun, dimanapun, dan oleh sebab apapun. Oleh karena itu menarik untuk melihat kedua bacaan leksionari kita secara singkat yang diambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat 7 sampai dengan 12 dan Injil Matius pasal 27 ayat 59 sampai dengan 61. Yang saya bacakan demikian bunyinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Itu yang dikatakan dalam kitab Ayub
pasal 14 ayat 7 sampai dengan 12. Lalu demikian bacaan Injilnya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, dan membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Itu yang tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 59 sampai dengan 61. Dari kedua bacaan tersebut terlihat benang merah yang menghubungkan keduanya, yaitu soal kematian. Kematian itu sendiri selalu menjadi sesuatu yang menakutkan dan selalu ingin dihindari oleh manusia. Seperti yang dikatakan Ayub, karena kematian selalu membawa kita pada kesunyian dan kesendirian yang tanpa teman, tanpa daya, dan tanpa harapan. Sehingga manusia yang mati keadaannya jauh lebih rendah dari sebatang pohon, apapun pohon itu. Itulah sebabnya manusia selalu berusaha untuk tetap hidup. Meskipun pada akhirnya ia tetap harus menerima kematiannya. Inilah takdirnya. Hal yang sama terjadi pada diri Yesus, anak Allah yang menjadi manusia. Ia benar-benar mati dan dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea. Sekalipun dalam proses penguburannya diberikan penghormatan yang layak, bahkan istimewa, apalagi jika kita membandingkannya dengan kisah yang sama dalam Injil Yohanes. Namun toh akhirnya ia juga sendiri tak bergerak dan ada di alam kubur yang sunyi itu. Para perempuan yang mengikutinya hanya bisa menemani di luar kubur, yang bukan hanya terpisah oleh ruang dan batu penutupnya, tetapi juga terpisah dunianya. Ia sendiri dan berada dalam kesunyian yang terpisah dari yang hidup. Oleh karena itu dalam pengakuan iman rasuli kita disebutkan bahwa ia turun dalam kerajaan maut. Itulah hukuman Allah yang ia mesti terima demi menebus hidup manusia yang berdosa. Sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak perlu lagi berada dalam kesunyian dan kesendirian saat kematian itu datang. Karena ia, Yesus Kristus, telah merengkuh kerajaan maut untuk disatukan dengan kerajaan surganya. Sekalipun begitu, kematian itu tetap harus dialami oleh manusia yang percaya untuk beralih dari alam fana ini ke alam yang kekal bersamanya. Hanya saja ia sekarang tidak perlu lagi takut terhadap kematian tersebut, karena ia percaya bahwa ia selalu ditemani oleh Yesus yang telah mengalami kematian yang sama. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita menyikapi kematian kita? Bagaimana kita menjalani dan menghargai kehidupan yang masih kita miliki, agar ketika kematian itu tiba, kita sudah siap menerimanya dengan bahagia. Inilah pertanyaan penting kita dalam merefleksikan peringatan dan penghayatan Sabtu Sunyi saat ini. Akankah kita tetap takut? Akankah kita menyia-nyiakan hidup ini sehingga ketika kematian itu datang, kita tidak siap dan bahagia menyambutnya? Akankah kita sungguh-sungguh mempercayai dan memasrahkan hidup kita kepada Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematiannya? Kiranya setiap kita mampu menemukan makna dan hikmat
dalam peringatan dan penghayatan akan Sabtu Sunyi sekarang ini. Ya, semoga. Amin. Kiranya anggota jemaat dan simpatisan GKI Wonosobo Dirjan boleh sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran dan sapaan Tuhan dalam perenungan atau refleksi di dalam memperingati Sabtu Sunyi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.